Cinta memang tak pernah memilih. Kadang, ia hadir dalam keadaan yang tak terduga, dalam hati yang tak disangka-sangka. Ini adalah kisah seorang tukang bubur sederhana yang jatuh hati kepada seorang wanita dengan masa lalu kelam. Namun, bisakah cinta benar-benar menghapus jejak-jejak masa lalu? Sebuah kisah tentang perjalanan yang penuh rintangan, di mana keyakinan, kesetiaan, dan perjuangan menjadi bagian dari setiap langkah. Kisah ini akan membawa kita menyelami bagaimana cinta sejati tidak hanya datang sebagai kebahagiaan, tetapi juga ujian yang harus dijalani dengan kesabaran dan keikhlasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, terima kasih sudah mampir ke channel Berkisah. Sebelum kita mulai, mohon keikhlasannya untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki dan keberkahan. Mari kita mulai ceritanya. Di sebuah gang sempit di sudut kota, seorang pria bernama Darto hidup dalam kesederhanaan yang telah menjadi bagian dari hidupnya sejak kecil. Ia lahir dan besar di desa Kedungjati, salah satu desa di kota Purworejo, anak dari seorang penjual sayur di pasar tradisional dan buruh cuci yang bekerja dari pagi hingga petang. Sejak kecil, Darto sudah terbiasa dengan kehidupan yang keras. Ia membantu ibunya mencuci baju tetangga dan ikut ayahnya mengangkut barang dagangan sebelum berangkat sekolah. Namun, keterbatasan ekonomi memaksanya untuk berhenti sekolah setelah lulus SMP. Tak ada pilihan lain selain bekerja untuk membantu keluarganya bertahan hidup. Setelah bertahun-tahun bekerja serabutan, dari kuli bangunan, buruh pabrik, hingga ojek pangkalan, Darto akhirnya menemukan jalannya sendiri dengan berjualan bubur ayam. Ia membeli gerobak bekas dari hasil tabungannya dan mulai berjualan di sudut gang tempatnya tinggal. Setiap pagi sebelum fajar, ia sudah bangun untuk menyiapkan bahan-bahan dagangannya. Tangannya terbiasa mengaduk bubur dengan penuh ketelatenan, menaburkan bawang goreng dan kerupuk sebagai pelengkap, dan menyajikan makanan hangat bagi para pelanggannya dengan senyum tulus. Baginya, kebahagiaan bukan diukur dari seberapa banyak uang yang dimiliki, melainkan dari rasa syukur atas setiap rezeki yang diberikan. Hari itu, seperti biasa, Darto mendorong gerobaknya ke tempat biasa. Tapi entah mengapa, matanya terpaku pada seorang wanita yang duduk sendirian di warung kopi depan gang. Wajahnya cantik, tapi sorot matanya kosong, seperti menyimpan ribuan luka yang tak terkatakan. Wanita itu tampak gelisah, sesekali menatap ke arah jalan seakan sedang menunggu seseorang. Namun, setelah sekian lama, tidak ada seorang pun yang menghampirinya. Ia duduk dengan tangan yang menggenggam erat cangkir kopi di hadapannya, seakan mencari kehangatan di tengah dinginnya kehidupan. Namanya Sinta. Orang-orang di sekitar mengenalnya sebagai wanita malam, seseorang yang bertahan hidup dengan cara yang sering dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Kehidupan tidak pernah memberikan banyak pilihan kepadanya. Sejak kecil, ia sudah menghadapi kesulitan. Ayahnya meninggalkan keluarganya begitu saja ketika ia masih berusia 5 tahun, meninggalkan ibunya berjuang sendiri menghidupi mereka dengan bekerja sebagai buruh cuci dan tukang masak di rumah-rumah orang kaya. Ketika ibunya jatuh sakit, Sinta yang masih belia harus mencari cara agar mereka bisa bertahan hidup. Namun, dunia yang kejam tidak memberinya banyak pilihan. Awalnya, Sinta bekerja di warung makan, mencuci piring dan melayani pelanggan dengan senyum lelah di wajahnya. Namun, penghasilannya tak cukup untuk membayar sewa rumah, apalagi biaya pengobatan ibunya. Dalam keputusasaan, ia bertemu dengan seseorang yang menjanjikannya pekerjaan lebih baik. Tapi, janji itu hanya membawa Sinta ke dalam kegelapan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia terjerumus dalam dunia malam, dunia yang menjanjikan kemewahan sementara tetapi mengikis harga dirinya perlahan-lahan. Setiap malam, ia menangis dalam diam, berharap bisa keluar, tapi ia terjebak dalam lingkaran yang terasa tak berujung. Namun, di balik tatapan dingin dan sikap pasrahnya, ada luka yang dalam, ada ketakutan yang tak terkatakan,
dan ada harapan yang hampir padam. Setiap malam, setelah hiruk-pikuk dunia yang melelahkan, Sinta duduk sendiri di kamar sempitnya, menatap pantulan wajahnya di cermin kecil yang sudah retak di beberapa bagian. Ia melihat bayangan dirinya, wanita yang selama ini hidup dalam ketakutan, dalam perasaan tidak berharga, dalam lingkaran gelap yang seakan tak memiliki jalan keluar. Berapa kali ia mencoba meninggalkan kehidupan ini, hanya untuk kembali karena tak punya pegangan lain? Tak terhitung. Ia pernah menabung sedikit demi sedikit, berharap bisa membuka lembaran baru, tetapi dunia ini tidak pernah benar-benar melepaskannya. Setiap kali ia melangkah pergi, ada bisikan yang mengingatkan betapa sulitnya hidup di luar sana. Tidak ada yang akan menerima dirinya. Tidak ada yang akan memberinya kesempatan. Ia telah dicap, dan dunia tidak memberi ampun bagi orang sepertinya. Begitulah yang selalu ia yakini, sampai suatu hari, di saat ia merasa benar-benar lelah dan nyaris menyerah, takdir mempertemukannya dengan seorang pria sederhana bernama Darto. Bukan seorang penyelamat dalam baju zirah, bukan seorang pria kaya yang datang dengan janji kehidupan lebih baik, tetapi seseorang yang memandangnya dengan sesuatu yang telah lama tak ia temukan di mata siapapun, ketulusan. Darto tidak bertanya tentang masa lalunya. Tidak menghakimi, tidak mencemooh, tidak menatapnya dengan jijik atau rasa kasihan. Ia hanya menatap Sinta seperti seseorang yang ingin mengenalnya, bukan karena siapa dia dulu, tetapi siapa dia sekarang. Ada kehangatan dalam senyumnya, sesuatu yang hampir membuat Sinta takut. Sebab, bagaimana mungkin ada seseorang yang tidak melihatnya seperti dunia melihatnya? Bagaimana mungkin seseorang bisa tersenyum padanya tanpa niat tersembunyi? Ketika mereka pertama kali berbincang, Sinta menutup diri. Ia terbiasa dengan kecurigaan. Ia terbiasa dengan janji-janji kosong dan kebohongan yang dibungkus dengan kata-kata manis. Tetapi Darto berbeda. Ia tidak berbicara banyak, tetapi setiap kata-katanya mengandung ketulusan. Ia tidak memaksa, tidak mencoba menolong Sinta dengan belas kasihan, tetapi hanya hadir sebagai seseorang yang benar-benar ingin mengenalnya. Itu lebih menakutkan daripada semua hinaan yang pernah ia terima. Karena ketulusan adalah sesuatu yang langka, dan Sinta tidak tahu apakah ia cukup kuat untuk mempercayainya. Di malam-malam berikutnya, pertemuan mereka menjadi lebih sering. Tak ada janji, tak ada rencana, hanya percakapan singkat di sudut jalan saat Sinta duduk menunggu pagi datang. Sedikit demi sedikit, tanpa sadar, ia mulai terbuka. Ia mulai berbicara tentang mimpinya, tentang keinginannya untuk keluar dari lingkaran ini. Dan Darto hanya mendengarkan, tidak menawarkan solusi instan, tidak berkata bahwa segalanya akan mudah. Ia hanya ada di sana, menjadi satu-satunya orang yang tidak menghakimi. Dan disitulah, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Sinta merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ada jalan keluar untuknya. Darto tahu, memilih mencintai Sinta berarti melawan arus, menghadapi cemoohan, menantang norma, dan menembus batas yang orang lain tak berani lewati. Tapi hatinya sudah terlanjur terpaut. Ia melihat lebih dari sekadar masa lalu, ia melihat seorang wanita yang telah melewati badai yang tak pernah ia bayangkan. Ia melihat seorang manusia yang juga punya hak untuk mencintai dan dicintai. Baginya, kehidupan tak seharusnya hanya tentang kesalahan yang pernah dibuat, tetapi juga tentang kesempatan untuk memperbaiki diri. Sejak pertemuan pertama itu, ada sesuatu dalam diri Sinta yang membuat Darto merasa harus melindunginya. Ia tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang lain. Masyarakat boleh mencibir, tetangga boleh bergunjing, bahkan keluarganya sendiri mungkin menentang. Tetapi, Darto melihat Sinta bukan sebagai wanita yang dipenuhi dosa, melainkan sebagai seorang manusia yang ingin keluar dari belenggu masa lalunya. Ada kesedihan dalam matanya, namun juga ada keinginan untuk berubah, dan Darto ingin menjadi bagian dari perubahan itu. Perjalanan cinta mereka tak mudah. Awalnya, Sinta menolak. "Aku bukan wanita baik-baik, Mas Darto. Hidupku penuh dosa. Aku tidak pantas untukmu,"
katanya dengan mata berkaca-kaca. Namun, Darto hanya tersenyum. Semua orang berhak untuk berubah, Sinta. Aku tidak melihat masa lalumu, aku melihatmu sekarang. Kata-kata itu terus terngiang di kepala Sinta. Ia ragu, takut, tetapi di dalam hatinya ada bagian kecil yang mulai percaya bahwa mungkin, hanya mungkin, ada seseorang yang benar-benar tulus menerima dirinya. Namun, ketakutannya lebih besar daripada harapannya. Bagaimana jika semuanya hanya sementara? Bagaimana jika pada akhirnya ia kembali tersakiti? Konflik memuncak ketika kabar pernikahan mereka tersebar di kampung. Tetangga mulai berbisik-bisik. Beberapa pelanggan Darto mundur, merasa jijik dengan pilihannya. Bahkan ibunya sendiri menentang. Kau bisa mendapatkan perempuan yang lebih baik, Darto. Mengapa memilih wanita seperti itu? Bentaknya dengan marah. Namun, Darto tak gentar. Ia tahu, cinta bukan soal siapa yang sempurna, tapi siapa yang bersedia bertahan di tengah badai. Ia menghadapi segala komentar dengan kepala tegak, karena ia percaya bahwa cinta sejati tidak hanya menerima kelebihan seseorang, tetapi juga menerima kekurangannya. Darto sadar bahwa membangun kehidupan bersama bukan hanya soal menerima kebahagiaan, tetapi juga menanggung beban bersama. Namun, tak semua orang bisa memahami apa yang mereka perjuangkan. Beberapa teman lama Sinta mencoba menariknya kembali ke dunia lamanya. Sinta, hidupmu dulu jauh lebih mudah. Kau tidak perlu repot-repot jualan bubur, cukup kembalilah dan semuanya akan lebih baik, kata seorang pria dari masa lalunya. Dengan ketegasan yang belum pernah ia miliki sebelumnya, Sinta menolak. Aku bukan Sinta yang dulu. Aku sudah menemukan rumahku bersama Darto. Untuk pertama kalinya, ia merasa bebas dari belenggu masa lalunya. Tapi keputusan itu tidak datang tanpa pengorbanan. Setiap hari, ia harus berusaha keras membuktikan pada dunia bahwa dirinya memang sudah berubah. Setiap hinaan dan tatapan sinis menjadi makanan sehari-harinya. Namun, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Sinta merasa memiliki tujuan yang lebih besar daripada sekadar bertahan hidup. Kisah ini mengajarkan kita bahwa cinta sejati adalah tentang menerima, bukan menghakimi. Tidak ada manusia yang sempurna, tetapi setiap orang berhak untuk berubah dan mendapatkan kesempatan baru. Darto dan Sinta mungkin memulai perjalanan mereka di titik terendah, tetapi dengan kepercayaan dan keteguhan, mereka membuktikan bahwa kebahagiaan bisa ditemukan bahkan di tempat yang paling tak terduga. Kesempatan kedua bukanlah sesuatu yang bisa diberikan begitu saja, tetapi harus diperjuangkan dengan tekad yang kuat. Mungkin tidak semua orang akan setuju dengan pilihan kita, tetapi selama kita yakin pada jalan yang kita tempuh, maka kita tidak boleh goyah. Terima kasih telah menonton dan mengikuti kisah ini sampai selesai. Semoga dapat menginspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di kisah-kisah yang bermanfaat lainnya.